Halo teman-teman Gen Z yang super kreatif, balik lagi di sesi bedah materi kita. Nah, kali ini kita bakal bahas sesuatu yang seru banget, gimana sih inovasi itu bisa jadi semacam mesin turbo buat pertumbuhan ekonomi kreatif kita. Materi ini kita ambil langsung dari mata kuliah Ekonomi Kreatif dan Inovatif bareng Bapak Dadang Sepulo dari Universitas Islam Syekh Yusuf. Kita bakal bongkar rahasia gimana kreativitas kalian tuh sebenarnya punya kekuatan luar biasa buat ngubah masalah sehari-hari jadi peluang emas, yang pastinya punya nilai ekonomi, sosial, bahkan budaya. Oke, biar gak nyasar, ini dia 5 checkpoint perjalanan kita hari ini. Pertama, konsep dasar inovasi. Kedua, strategi dan proses komersialisasi. Ketiga, 4 wajah inovasi bisnis. Keempat, kasus nyata dan tantangannya. Dan ditutup dengan pesan khusus buat kalian, para inovator muda. Sip! Langsung aja kita masuk ke bagian pertama, konsep dasar inovasi bisnis dan sosial budaya. Sering gak sih kita mikir kalau inovasi itu pasti hubungannya sama bikin gadget baru atau aplikasi canggih? Nah, ternyata maknanya jauh lebih dalam dari itu. Coba deh kita lihat pandangan para ahli ini. Bill O'Gorman itu lebih nekenin kalau inovasi adalah seni menggabungkan konteks lokal sama sumber daya yang ada di sekitar kita. Terus, L. Turchak ngelihat inovasi ini lebih luas lagi, yaitu sebagai perubahan positif di ranah budaya, seni, sains, sampai ekonomi. Di sisi lain, Lee Kun Chiao bilang inovasi itu proses penciptaan sampai akhirnya suatu elemen baru diterima sama masyarakat. Jadi intinya, inovasi itu bukan cuma soal barang baru, tapi perubahan cara pikir dan cara hidup yang dinamis banget. Lanjut ke bagian kedua, kita bakal ngebahas strategi dan proses komersialisasi. Kutipan ini tuh bener-bener hit the nail on the head alias pas banget. Bisnis yang nggak mau inovasi ya pasti bakal ketinggalan kereta. Kenapa? Karena inovasi itu menciptakan sesuatu yang unik yang susah dicontek sama kompetitor. Bayangin deh Apple dengan ekosistemnya yang nyambung semua, atau Amazon yang logistiknya kayak nggak ada matinya. Tapi jangan salah, ini bukan cuma mainan perusahaan raksasa aja loh. Teman-teman UMKM yang jualan pakai live streaming, konten di TikTok, atau bikin packaging yang estetik banget, itu juga lagi jalanin inovasi strategis buat menguasai pasar. Keren kan? Tapi ingat, inovasi itu bukan sulap yang tiba-tiba jadi. Ini tuh kayak proses naik tangga. Semuanya berawal dari satu ide kreatif. Terus, ide ini harus diriset, dikembangkan, diuji coba ke pasar. Satu lagi yang paling penting dan sering dilupain. Perlindungan haki atau hak kekayaan intelektual, biar karya kalian nggak gampang dibajak orang. Setelah itu, baru deh disusun rencana bisnisnya, sampai akhirnya siap dikomersialisasikan. Jadi, kalau kalian punya ide brilian tapi nggak ada eksekusi dan nggak dilindungi, ya ujung-ujungnya cuma jadi wacana doang. Masuk ke checkpoint ketiga nih, 4 wajah inovasi bisnis. Inovasi itu wujudnya ada 4 macam. Pertama, inovasi produk, yang paling gampang kita lihat, kayak lahirnya smartphone lipat atau mobil listrik. Kedua, inovasi proses. Ini yang main di balik layar, kayak pabrik yang sekarang udah pakai robot atau AI biar kerjanya makin ngebut dan efisien. Ketiga, inovasi model bisnis. Ini ngubah total cara cari duitnya. Contoh klasiknya ya Netflix, dari yang awalnya cuma sewa-menyewa DVD, banting setir jadi raksasa streaming. Atau Uber, perusahaan taksi terbesar dunia, tapi nggak punya satu mobil pun. Dan yang keempat, inovasi layanan. Ini tujuannya manjain kita banget. Contohnya mobile banking, atau bisa konsul dokter via aplikasi telemedicine dari kasur. Oke, sekarang kita meluncur ke bagian keempat, kasus nyata dan tantangannya di industri kreatif saat ini. Coba kita tarik teorinya ke dunia nyata sekarang. Transformasi digital itu benar-benar ngerubah aturan main. Tiba-tiba kita punya AI kayak DALL-E atau Midjourney yang bikin siapa aja bisa nyiptain karya seni visual sekelas pro cuma dari ketikan teks. Terus ada teknologi blockchain sama NFT. Ini gila sih karena teknologi ini ngebuka pasar global baru di mana seniman digital akhirnya punya bukti kepemilikan sah atas karyanya. Bahkan brand mewah kayak Gucci ikutan bikin fashion virtual. Terus, jangan lupakan tren sustainable fashion, di mana limbah pakaian di-upcycle jadi produk baru yang harganya selangit. Semua ini bukti nyata kalau inovasi kreatif itu nggak ada batasnya. Tapi, selalu ada tapi. Kecepatan inovasi ini bawa tantangan baru yang super rumit. Contoh deh, kalau AI yang ngegambar, hak ciptanya punya siapa? Punya AI-nya, yang ngetik prompt atau programmernya? Hukum kita saat ini masih gelagapan soal ini. Terus soal NFT. Di balik kecanggihannya, proses komputasinya tuh butuh listrik yang masif banget, yang artinya ninggalin jejak karbon besar buat bumi kita. Di sisi lain, bikin baju ramah lingkungan juga ternyata ongkos produksinya masih lumayan mahal. Makanya literasi digital dan kesadaran lingkungan itu absolut banget perlunya. Inovasi itu penting, tapi tanggung jawab juga nggak kalah penting. Akhirnya kita sampai di bagian kelima. Ini pesan khusus buat kalian, para inovator muda.
Ingat ya teman-teman, di era ini, kalian itu bukan cuma dilahirkan untuk jadi penonton atau pemakai pasif. Kalian adalah calon inovator. Ide-ide liar di kepala kalian itu bisa aja jadi kunci buat nyelesain masalah di masyarakat besok, sekaligus ngebuka lapangan kerja baru yang belum pernah ada sebelumnya. Seperti pesan utamanya, berani berpikir kreatif, berani menciptakan inovasi. Jadi pertanyaannya sekarang, dengan semua peluang yang ada di depan mata ini, inovasi gila apa nih yang bakal kalian ciptakan selanjutnya? Coba dipikirin ya. Sampai jumpa di sesi bedah materi berikutnya, terus semangat berkarya.